Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam agama kita, yaitu tentang pahala. Sebagai umat muslim, kita tentu sangat familiar dengan konsep pahala. Pahala adalah ganjaran yang Allah berikan kepada hambanya atas segala amal kebaikan yang dilakukan. Namun, ada satu hal yang perlu kita ingat dan kita renungkan bersama, yaitu pahala itu akan habis terkuras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 46, "Kekayaan dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan yang kekal lagi baik adalah amalan yang pahalanya di sisi Tuhanmu." Pesan yang ingin disampaikan oleh ayat ini adalah bahwa harta dan anak-anak yang sering kali menjadi kebanggaan dan tujuan hidup kita hanyalah perhiasan di dunia ini. Mereka bukanlah sesuatu yang abadi, tetapi pahala yang kita kumpulkan melalui amal kebaikanlah yang akan terus mengikuti kita di akhirat. Namun, pahala itu juga tidak abadi. Pahala yang kita kumpulkan akan habis terkuras seiring dengan perjalanan hidup kita di dunia ini. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan akan mengurangi pahala yang ada. Contohnya, jika kita bersedekah, maka pahala sedekah kita akan berkurang seiring pengeluaran yang kita lakukan. Begitu juga dengan amalan-amalan lainnya seperti sholat, puasa, dan berbagai ibadah lainnya. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Tiada pahala bagi orang yang membantu seseorang yang kaya atau memberi uang pada yang mempunyai, dan tidak ada pahala bagi orang yang membuat hadiah kepada temannya atau keluarganya dengan maksud agar mereka memberinya hadiah juga." Hal ini menunjukkan bahwa pahala akan terkikis seiring dengan penggunaan dan pembelanjaan amal kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk senantiasa beramal dengan niat yang ikhlas dan mengharapkan ridho Allah semata, bukan untuk mencari pujian atau balasan dari manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang terus-menerus mengikuti mayat, ahli keluarganya, harta yang ia tinggalkan, dan amalnya. 2 yang pertama akan kembali setelah penguburan, namun yang ketiga akan terus mengikutinya. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa pahala adalah satu-satunya hal yang akan terus menyertainya setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, kita harus berusaha sebanyak mungkin untuk terus mengumpulkan amal kebaikan selama kita masih hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, agar pahala yang kita kumpulkan tidak terkuras habis, kita perlu mengingat beberapa hal penting. Pertama, kita harus senantiasa beramal dengan niat yang tulus, ikhlas semata hanya untuk Allah. Kedua, kita harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas amal kebaikan kita. Kita harus berusaha melakukan amalan-amalan yang lebih besar dan berkualitas, serta melibatkan diri dalam kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Terakhir, kita juga harus senantiasa memohon ampunan Allah dan berdoa agar pahala yang telah kita kumpulkan tidak habis sia-sia. Doa dan istighfar kita dapat menjadi penghalang bagi pahala yang ingin terkikis. Hadirin yang dirahmati Allah, pahala adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Namun, kita tidak boleh lalai dan terlena dengan pahala yang telah kita peroleh. Pahala itu akan habis terkuras seiring dengan pengeluaran amalan kebaikan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berjuang dan beramal sebanyak mungkin selama kita masih hidup, dengan niat yang ikhlas semata untuk Allah semata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.